Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak sambil beriktikaf mengikuti halaqah subuh yang seperti biasanya terjadwal subuh ini Ustadz Mursalin Basyah, namun barangkali beliau tidak bisa hadir pada subuh ini. Oleh karena itu, untuk menutup kekosongan subuh ini, marilah kita menyimak beberapa mau'izatul hasanah yang mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan, menjadi ilmu bagi kita yang tentunya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ada satu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun wa ma ya'qiluha illa al-'amilun. Kemudian ada ayat yang lain menyebutkan, wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan berbahagia, kedua ayat ini kalau di dalam kajian ilmu Al-Qur'an itu disebut dengan al-amthal. Al-amthal itu lebih kurang yang dimaksud dengan al-amthal itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan permisalan-permisalan, disebut dengan al-amthal. Al-amthal ini dan berbahagia dalam beberapa ayat, bahkan ada yang menyebutkan sampai 41 ayat yang berbicara dalam bentuk permisalan-permisalan. Jadi semua permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, hadirin berbahagia, adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap sesuatu yang susah dimengerti oleh manusia. Sesuatu yang susah dimengerti, yang susah difahami oleh manusia, khususnya tentunya manusia generasi ketika Al-Quran itu diturunkan. Contoh misalnya ketika Al-Quran menjelaskan tentang hakikat kehidupan akhirat misalnya, nah, itu kan sering Al-Quran mengulang-ulang, orang-orang terdahulu itu banyak tidak mempercayai kehidupan setelah kematian misalnya. Banyak orang-orang terdahulu tidak percaya ada azab kubur misalnya. Kemudian juga ada konsep-konsep tentang hal-hal yang bersifat gaib,
Seperti misalnya bagaimana kalau seorang memberikan sesuatu, menginfakkan hartanya misalnya, itu bagaimana mungkin dia akan mendapatkan balasan misalnya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian Al-Quran itu menjelaskan dalam bentuk al-amthal ini, dalam bentuk permisalan-permisalan. Dan kemudian nanti hadirin berbahagia, metode permisalan-permisalan ini kemudian juga nanti berkembang di dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah misalnya ketika ulama-ulama terdahulu itu dakwahnya bukan pakai ayat, bukan pakai hadis. Misalnya ketika datang Wali Songo ke Nusantara misalnya. Makanya nanti ada satu metode di dalam dakwah itu, ada namanya legenda namanya. Legenda itu membuat cerita-cerita fiktif untuk membuat orang itu misalnya takut kepada Allah misalnya. Ada legenda-legenda seperti banyak di Nusantara itu cerita-cerita fiktif yang tujuannya adalah untuk mendekatkan orang supaya orang itu takut berbuat dosa misalnya. Kita lihat satu bentuk di antara al-amsal di dalam Al-Quran itu misalnya ketika Allah menjelaskan tentang surga misalnya. Ketika Allah menjelaskan tentang surga di dalam Al-Quran ataupun di dalam bahasa Arab, surga itu disebut dengan Al-Jannah. Disebut dengan Al-Jannah. Al-Jannah itu hadirin berbahagia, arti dari Al-Jannah sebetulnya itu adalah taman artinya. Taman. Kalau misalnya di Banda Aceh ini ada taman kota, itu bisa kita terjemahkan Jannatul Madinah misalnya, taman kota Banda Aceh. Jadi surga yang kita sebut dengan Al-Jannah itu arti kata aslinya taman. Nah, kemudian nanti ada penjelasan-penjelasan, ada uraian-uraian kenapa Allah memilih nikmat yang paling besar, yang paling banyak disebut nikmat setelah ataupun nikmat yang akan diberikan ataupun balasan yang akan diberikan kepada seorang hamba yang saleh setelah kematian atau di akhirat nanti. Kenapa disebut akan diberikan jannah? Karena hadirin berbahagia, yang pertama adalah orang Arab dulu, orang jahiliyah dulu, orang Arab yang hidup di Jazirah Arab, mereka umumnya orang yang sangat senang dengan taman. Kenapa senang dengan taman? Karena mereka itu hidup di gurun pasir. Bahkan sampai sekarang itu dunia Arab itu ada misalnya di mana-mana di Timur Tengah itu kalau akhir pekan mereka itu kumpul di taman-taman. Kenapa demikian? Memang karakter orang Arab seperti itu. Karena mereka hidup di gurun, hidup di daerah yang tandus. Maka Allah menyebutkan balasan yang paling besar nanti, balasan yang paling utama yang diberikan kepada orang kepada orang saleh, kepada orang beriman di akhirat nanti disebut dengan Al-Jannah. Nah, ini salah satu ketika Allah memilih surga, maka pendekatannya lebih menyenangkan begitu. Jadi ketika orang membayangkan kita akan diberikan jannah, akan diberikan taman di akhirat nanti, maka orang akan cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkan taman itu. Kemudian Allah menggambarkan lagi misalnya, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Allah menggambarkan lagi surga itu yang kita artikan sebagai surga, nanti di sana ada sungai-sungai. Jadi orang Arab juga suka sungai dan berbahagia. Orang Arab dan siapapun itu, siapapun termasuk bukan orang Arab, yang paling menyenangkan kita, bahkan refreshing yang kita lakukan itu sering ke laut, ke sungai, ke taman, karena membahagiakan. Karena ketika seseorang pergi ke laut, duduk di taman-taman, maka itu akan menghilangkan kepenatan. Seolah-olah
ketika berada di taman itu semua permasalahan akan hilang. Nah, itulah salah satu bentuk Allah ingin memperkenalkan bahwa nikmat yang akan diberikan kepada kamu nanti di akhirat seperti ini. Nah, kenapa Allah sebutkan surga atau yang kita artikan dengan taman? Karena lebih mudah seseorang itu memahami. Meskipun sebetulnya hadirin berbahagia, nikmat akhirat itu, surga itu bukan satu-satunya yang paling menyenangkan. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan yang paling ataupun kenikmatan yang paling besar di akhirat itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya. Tetapi ketika Allah menyebutkan matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, supaya akal manusia ini dia akan cenderung menyukai sesuatu yang dia faham, menyukai sesuatu yang dia tahu. Nah, makanya disebutkan di dalam ayat itu, wa tilkal amtsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah kami buat permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada orang yang dapat mencernanya kecuali orang-orang yang faham, orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian disebut lagi dalam ayat yang lain, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Sungguh kami telah membuat banyak permisalan-permisalan di dalam kehidupan ini kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu dia cenderung suka. Nah, begitu juga dengan yang lain hadirin berbahagia, misalnya ketika setelah digambarkan surga itu bentuknya ada sungai-sungainya, kemudian nanti disebutkan lagi di sana ada sungai yang airnya dari susu, min labanin lam yataghayyir ta'muh. Kemudian ada sungai dari apa? Min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang airnya itu dari khamar. Ini digambarkan oleh Allah sesuatu yang kita faham, sesuatu yang kita sukai di dunia. Padahal hadirin berbahagia, nikmat surga itu bukan sekedar sungai-sungai yang disebutkan itu. Tetapi nikmat surga itu bahkan jauh melampaui batas kemampuan cerna kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW itu nanti ada bahasanya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah mempersiapkan kepada hambaku yang saleh mala ainun ra'at. Apa itu mala ainun ra'at? Sesuatu yang tidak pernah dilihat di dunia. Jadi bayangkan, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itulah yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Kemudian ketika disebutkan surga itu sebagai bentuk sesuatu yang kita senangi di dunia dan itu kita fahami. Nah, berarti nikmat yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti adalah sesuatu yang pernah kita lihat. Misalnya yang lain disebutkan oleh Allah, wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan Allah akan memberikan pasangan-pasangan kepada hamba-hamba yang salih di akhirat nanti bihurin 'ain, dengan permaisuri-permaisuri, dengan istri-istri yang dipersiapkan di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena taman tadi, kemudian sungai-sungai tadi, itu sesuatu yang manusia secara naluri, secara fitrah kemanusiaan dia suka itu. Makanya Allah menggambarkan itu. Padahal hadirin berbahagia, nikmat surga itu jauh melampaui yang digambarkan oleh Allah itu. Kemudian dalam hadis itu ditegaskan mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Kita tidak pernah melihat nikmat yang akan diberikan di surga nanti, di akhirat nanti. Wa la udhunun sami'at, tidak pernah kita dengar bentuknya itu bagaimana. Kalau misalnya kita pernah melihat satu bentuk bangunan yang paling mewah di dunia misalnya, maka nikmat surga itu jauh 1000 kali melampaui bentuk yang paling indah di dunia. Kalau misalnya sekarang ini di dunia ini bangunan paling terkenal Burj Al Khalifah misalnya di Dubai itu kan tinggi sampai hampir 1
1000 meter di atas dari tanah. Apakah seperti itu? Itu jauh melampaui bangunan yang pernah kita lihat di dunia. Juga jauh melampaui keindahan seorang wanita yang pernah kita lihat di dunia. Makanya dalam hadis Nabi SAW di ujung itu disebutkan wala khatra ala qalbil bashar, dan nikmat surga itu sesuatu yang tidak pernah terbersit di dalam hati kita. Itulah bentuk-bentuk surga. Nah, ini adalah hadirin berbahagia oleh ulama-ulama dalam kajian ilmu Al-Quran atau ulumul Quran disebut dengan al-amthal. Al-amthal ini digambarkan bentuk-bentuk ataupun objek-objek yang kita fahami tentang sesuatu yang susah difahami oleh manusia. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu bahkan ketika Allah menyebutkan surga juga digambarkan dalam bentuk permisalan-permisalan. Ketika Allah menggambarkan amal salih misalnya, bagaimana pahala sedekah itu? Apakah ada orang mampu menggambarkan, memberikan penjelasan bagaimana teknis sehingga ketika kita infak 1000 rupiah misalnya, itu tiba-tiba nanti saldo akhirat kita itu akan bertambah? Itu bagaimana penjelasannya? Tidak bisa dijelaskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa dijelaskan sehingga manusia itu menangkap hakikat amal saleh itu bagaimana, maka juga dijelaskan dalam bentuk pendekatan al-amthal tadi. Contoh misalnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah memberikan permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu digambarkan seperti seorang yang menanam satu biji-bijian. Kamathali habbatin ambatat. Kemudian biji-biji itu tumbuh 7 bulir. Satu biji tumbuh 7 bulir. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian satu bulir itu tumbuh mi'atu habbah, 100 tangkai, 100 cabang. Ini dijelaskan kenapa seperti itu? Kenapa Allah menjelaskan amal saleh, pahala dari infak, dari sedekah itu dengan sesuatu yang mudah kita fahami, supaya kita faham. Beginilah kira-kira kalau digambarkan bagaimana dahsyatnya sedekah itu. Nah, karena kalau dikatakan misalnya sedekah nanti di akhirat kita ambil hasilnya, barangkali orang ini nggak paham ya. Orang nggak percaya, ini ngomong apa ini? Masa kita infak sekarang, ambilnya nanti? Itu kan teori yang nggak bisa difahami oleh manusia kebanyakan pada zaman itu. Pada zaman ketika Al-Quran itu diturunkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk, dalam pendekatan, baik itu menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, dan juga amal saleh itu digambarkan dalam bentuk permisalan-permisalan. Barangkali hadirin berbahagia, metode dakwah ini juga seperti yang saya singgung di awal tadi, juga digunakan di dalam ketika orang-orang pertama sekali mendakwahkan Islam di Nusantara ini, bahkan di berbagai tempat. Misalnya banyak legenda-legenda. Legenda artinya cerita rakyat yang fiktif, tidak benar dia, bukan fakta. Misalnya ada satu sosok yang diceritakan ketika mereka itu dakwah Islam misalnya. Ketika mereka mendakwahkan Islam, atau ketika mereka itu ketika mereka mengatakan perbuatan ini sangat keji di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana penjelasannya? Misalnya ada orang ketika cerita tentang bagaimana ketika seseorang itu zalim kepada orang tuanya misalnya. Ketika ada seorang anak yang tidak bakti pada orang tuanya. Itu bagaimana dijelaskan efek dari tidak bakti kepada orang tua? Maka dibuatlah cerita. Ada yang jadi batu misalnya. Itulah namanya legenda. Diceritakan kalau ada seorang anak yang tidak bakti kepada orang tua akan jadi batu misalnya. Ini cerita-cerita legenda
yang dibuat supaya orang itu mudah memahami, supaya orang itu kalau bahasa Arabnya itu dikatakan litaqrib as-sam'i namanya, supaya bahasa ataupun penjelasan yang dijelaskan kepada dia itu mudah dia tangkap karena dijelaskan dalam bentuk cerita-cerita itu tadi. Ini hadirin berbahagia adalah salah satu bentuk bagaimana ketika Al-Qur'an menjelaskan sesuatu yang susah difahami oleh masyarakat Arab ketika itu. Kemudian misalnya ada di dalam surah yang lain ketika menjelaskan kepada orang-orang Arab kenapa mereka menyembah patung misalnya. Kenapa mereka menyembah patung? Jadi pendekatannya juga yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam bentuk pendekatan al-amthal ini. Misalnya ketika ada seorang Badui yang masih menyembah patung, maka bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu adalah ditanyakan kepada orang yang menyembah patung ini, apakah kamu mau ada seorang budak yang bekerja pada kamu tapi dia buta dan tuli? Mau enggak? Mau enggak kira-kira ada pekerja ataupun ada budak yang bekerja sama kamu tapi dia buta dan tuli dan buta? Mau enggak? Kata orang Arab, enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena dia buta dan tuli. Enggak mungkin saya mempekerjakan seorang yang buta dan tuli. Kemudian logika itu dibalik. Nah, kalau kamu budakmu saja tidak mau yang buta dan yang tuli, maka apakah kamu mau tuan kamu itu buta dan tuli? Ya jelas tidak mau katanya. Loh, kalau tidak mau tuanmu buta dan tuli, kenapa kamu menjadikan Tuhanmu buta dan tuli? Nah, itu logika-logika yang dibangun oleh Al-Qur'an ketika seseorang itu susah menerima konsep-konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang ketauhidan dan sebagainya. Dan berbahagia, mudah-mudahan beberapa ayat ini memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana logika-logika Al-Qur'an dalam menjelaskan sesuatu yang susah difahami oleh manusia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.